Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 akan mempresentasikan tentang integrasi usaha tani sawah, ikan, dan jamur merang. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Miftah. Yang pertama itu mengenai sistem pertanian terintegrasi. Upaya terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian karena merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. Selanjutnya, sistem pertanian terintegrasi menurut Muknishaj, yaitu sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan, dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Diharapkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang petani berupa pangan, sandang, dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rival. Kegiatan integrasi yang dilaksanakan berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah yang disebut Zero Waste dan diharapkan dapat menghasilkan 4F. 4F ini terdiri atas yang pertama, food. Maksudnya, sektor dari pertanian, peternakan maupun peternakan dapat menghasilkan sumber energi panas berupa bahan makanan bagi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu feed. Maksudnya limbah-limbah pertanian seperti jerami, sekam padi, ataupun kulit jagung dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Yang ketiga, fertilizer. Maksudnya urin dari ternak ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair atau biopestisida. Yang keempat, fuel. Maksudnya limbah-limbah peternakan seperti kotoran sapi dapat dijadikan sebagai biogas. Biogas ini dapat dimanfaatkan gasnya untuk keperluan bahan bakar untuk memasak di rumah tangga. Adapun kegiatan utama dari usaha pertanian integrasi ini adalah mengintegrasikan usaha budidaya tanaman dan ternak, di mana limbah tanaman dapat diolah untuk pakan ternak dan cadangan pakan pada musim kemarau, sedangkan limbah ternak seperti feses atau urin dapat diolah menjadi biogas, biourin, pupuk organik, ataupun dapat diolah menjadi biopestisida. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amin. Potensi kawasan persawahan yaitu yang pertama, setiap kali panen mampu menghasilkan jerami padi. Jerami padi yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk tumbuh dari jamur merah. Sawah setiap kali panen selain menghasilkan jerami padi juga menghasilkan dedak. Dedak ini dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan. Selanjutnya, selain jerami padi dan dedak, sawah dapat menghasilkan padi yang nantinya dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan pokok makanan. Selanjutnya yaitu potensi ikan dan potensi jamur merah. Ikan yang dibudidayakan dapat menghasilkan kotoran. Kotoran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik yang dapat ditambahkan pada sawah, sehingga ketersediaan unsur hara pada sawah akan meningkat dan dapat meningkatkan jumlah produksi dari padi. Ikan yang dibudidayakan juga dapat dimanfaatkan sebagai lauk bagi manusia, dan juga dapat dijual sehingga dapat menambah penghasilan. Potensi jamur merah yaitu, jamur merah merupakan jamur yang cukup banyak digemari oleh masyarakat, baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Jamur merah banyak mengandung kebaikan dari protein hingga vitamin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dira. Selanjutnya, jamur merang atau Volvariella volvacea merupakan salah satu jenis jamur konsumsi. Jamur merang mendapat nutrisi makanan dalam bentuk selulosa, glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari jerami yang merupakan media utama dan juga media umum digunakan dalam budidaya jamur merang. Pertumbuhan dan hasil jamur merang akan lebih baik tumbuh pada media jerami padi dikarenakan sifat media jerami padi yang lebih banyak mengandung bahan organik dan nutrisi sehingga kadar air pada jerami padi tumbuh lebih tinggi dan hara lebih tersedia. Selain itu, jerami padi lebih mampu menyerap
dan menahan air karena struktur jerami padi memiliki banyak rongga dan bersifat seperti spons sehingga lebih mampu menjaga kelembaban media. Baik, layout akan dijelaskan oleh Nana. Di area lahan seluas 1 hektar terdapat sawah dan kolam ikan, di mana air yang terdapat di kolam ikan dapat dialiri ke area persawahan. Di area persawahan terdapat beberapa limbah yang akan menumpuk setelah dilakukan pemanenan, seperti jerami dan dedak. Di sini, sistem pertanian terpadu memiliki prinsip di mana limbah yang dihasilkan suatu lahan dapat dimanfaatkan lagi untuk meningkatkan produktivitas suatu lahan. Dan di sini, jerami padi yang merupakan limbah dari sawah dapat kita jadikan pupuk organik dan diberikan langsung kepada lahan persawahan. Selain itu, dedak dapat kita jadikan sebagai bahan pakan ikan, sehingga kita tidak lagi membutuhkan pakan ikan yang lain, karena kita hanya memanfaatkan dedak yang dihasilkan oleh tanaman padi sawah. Selain itu, kita juga memiliki limbah dari kolam ikan ini, di mana seperti bangkai dari ikan, bekas air cucian ikan. Dan di sini kita dapat memanfaatkan limbah ikan ini menjadi pupuk organik seperti pupuk cair, dan kita juga dapat mengaplikasikannya langsung ke lahan maupun kita jual. Selain itu, jerami padi juga bisa kita manfaatkan sebagai media tumbuh jamur merang. Karena kita ketahui, jamur ini adalah suatu makanan yang sangat populer, di mana bahkan memiliki harga yang sangat fantastis. Di sini kita dengan memanfaatkan jerami padi sebagai media tumbuh jamur merang, dan dari jamur merang ini setelah dilakukannya pemanenan dapat menghasilkan limbahnya kembali seperti jerami yang sebagai media tumbuh jamur tadi. Dan di sini kita dapat mengolahnya lagi menjadi pupuk organik, dan kita dapat mengembalikannya lagi ke lahan persawahan, sehingga dari sini kita tidak ada lagi menghasilkan limbah, dan kita dapat memanfaatkannya lagi apa yang menjadi limbah ke lahan langsung, sehingga kita tidak menggunakannya lagi bahan kimia, sehingga akan tercapai suatu sistem pertanian terpadu dan akan menjadi suatu sistem pertanian yang berkelanjutan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya Fauziah sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.